Guys, balik lagi sama aku Melvin Mumpuni. Sesuai janjiku, di video ini kita akan bahas tentang peer-to-peer lending yang berbasis syariah. Sebenarnya, apa sih P2P lending syariah itu? Apakah benar-benar syariah? Oke, so biar video ini to the point dan bisa jawab pertanyaan kamu, aku udah bagi videonya ke dalam timestamp. Total akan ada 6 pertanyaan. Jadi, kamu bisa langsung aja ke bagian-bagian yang kamu butuhkan. Oh ya guys, karena aku memang bukan ahli di bidang syariah atau keuangan syariah, kali ini aku undang narasumber kita yang memang spesialis di syariah, yaitu perencana keuangan di Finansialku, namanya Pak Harika Jody CFP. Halo Pak Jody. Halo Pak Melvin. Halo Pak Jody. Yes. Ya, apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Semoga di sana sehat-sehat juga ya. Oke, thank you Pak Jody. Oh ya, buat Pak Jody dan teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya bisa dilancarkan, dimudahkan sampai ke hari raya nanti. Amin ya. Amin. Terima kasih Pak Melvin. Thank you Pak Jody. Nah Pak Jody, hari ini tuh aku mau bahas tentang P2P lending karena sebelumnya itu kita sudah bahas P2P lending yang sifatnya itu benar-benar konvensional. Dan selalu ada pertanyaan apakah etis atau tidak. Nah, sekarang ini aku mau coba ngobrol sama Bapak terkait P2P lending yang sifatnya syariah. Boleh ya Pak ya? Boleh banget Pak. Oke, Pak Jody, apa nih perbedaan yang paling mendasari antara P2P lending syariah dengan P2P lending konvensional? Nah, sebenarnya ada cukup banyak ya Pak Melvin ya, tapi akan kita coba ringkas saja. Kira-kira perbedaan mendasarnya itu terkait dengan P2P lending konvensional dengan syariah adalah di cara kerjanya, kemudian ada akad-akadnya, kemudian riba atau bunga ya yang membedakan, kemudian ada faktor resiko dan juga kehalalannya. Tentunya nanti akan kita jelaskan ya Pak satu persatu di bagian berikutnya. Wah, jadi teman-teman intinya perbedaannya ada di cara kerja, kemudian di akad-akadnya, karena kalau konvensional tuh kita tidak mengenal istilah akad, tapi kalau di syariah kita mengenal akad. Nah, nanti kita bahas juga. Terus yang paling penting nih, ribanya atau bunganya. Kalau kita bicara tentang yang konvensional tuh kita selalu ngomongnya bunganya berapa gitu ya. Tapi kalau kita ngomong syariah kita nggak bicara tentang bunga. Nah, nanti kita coba tanya sama Pak Jody lebih dalam, apa nih cara menghitungnya, returnnya apa gitu kan, dan juga risikonya serta kehalalannya. Karena ketika kita atau seseorang berinvestasi secara syariah, selain mendapatkan untung, pastinya juga pengen mendapatkan keberkahan itu ya Pak ya. Nah ya, jadi makanya kehalalan itu penting nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah Pak Jody, bagaimana sih sebenarnya cara kerja P2P lending syariah menurut penelitian Bapak nih? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau tadi kita bahas ya cara kerja perbedaannya real ya antara konvensional dengan syariah. Nah sekarang kita akan bahas yang syariah. Kalau P2P lending syariah ini kan sebagai sebuah tempat ya atau sebuah perusahaan yang mempertemukan antara investor atau sohibul mall, istilahnya ya pemilik dana dengan peminjam atau orang yang ingin melakukan sebuah usaha tetapi dia kurang modal. Nah ini kan dipertemukan dalam sebuah aplikasi atau market ini yang namanya P2P lending syariah. Nah disinilah Pak benar-benar konsepnya menghindari unsur-unsur maisir, goror dan riba tadi itu terlihat. Jadi misalkan kalau saya sebagai seorang peminjam, maka saya akan mengajukan sebuah pinjaman tertentu, maka di situ saya akan mendapatkan akad. Akadnya apa nih di awal? Apakah akadnya sewa menyewa ataukah akadnya bagi hasil dan lain sebagainya. Nah, sehingga aturan yang jelas ini membuat unsur gorornya hilang. Yaitu unsur ketidakpastiannya hilang karena imbalannya nantinya jelas, berapa lama saya harus terikat itu jelas dan lain sebagainya, serta proyeknya apa sih yang mau saya kembangkan di situ sehingga saya berhak nih mendapatkan dana dari si P2P lending syariah. Nah, kemudian unsur ribanya juga tidak ada karena imbal bagi hasilnya ini berdasarkan keuntungan usaha yang saya lakukan sebagai seorang peminjam setelah mendapatkan modal dari pemilik modal atau investor tadi. Saya membuat kesepakatan di awal sesuai akad, kira-kira saya dapat berapa persen, nanti si peminjamnya, kemudian investornya juga dapat berapa persen. Jadinya clear ya Pak ya semuanya, nggak ada unsur perjudiannya,
unsur gorornya juga nggak ada, serta tidak ada bunga sama sekali di sini. Berarti pada dasarnya konsep P2P lending syariah ini sama dengan investasi syariah pada umumnya ya. Yang pertama menghindari unsur apa sebutnya masyir ya. Bacanya gimana Pak? Sorry, masyir. Masyir atau perjudian. Oke, jadi tidak ada konsep perjudian karena udah jelas di awal akadnya itu perjanjiannya seperti apa. Jadi nggak ada unsur judi atau masyir. Kalau nggak ada unsur gorornya atau ketidakjelasannya. Proyeknya apa semua sudah jelas. Dan yang terakhir adalah tidak mengandung unsur ribawi yang bunga berbunganya itu. Oke, jadi teman-teman P2P lending konven dan yang syariah bedanya di 3 hal itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi Pak Jody itu mengatakan bahwa kalau P2P lending syariah ini ada yang namanya akad atau mungkin disebutnya apa perjanjian mungkin ya atau kontrak gitu ya. Nah, boleh jelasin nih Pak Jody, kira-kira ya kalau di P2P lending syariah ini akadnya ada apa aja sih? Sebenarnya kalau di P2P lending Pak, inilah yang membedakan dengan konvensional adalah memang akadnya ya, yaitu lebih ke apa ya, perjanjian atau kesepakatan di awal. Nah, kalau secara garis besar sebenarnya ini dibaginya menjadi 2 ya, yaitu mudorobah dan murobahah. Kalau mudorobah itu lebih ke kerjasama, sementara murobahah itu akad jual beli. Nah, di sini yang saya pengen lebih bahas lebih lanjut itu adalah akad-akad mudorobah karena turunannya ada banyak Pak Melvin ya. Turunannya ada banyak. Nah, menurut fatwa dari Dewan Syariah Nasional nomor 117 tahun 2018 itu akad murobahah itu kan akad berdasarkan kerjasama antara 2 belah pihak ya yang disepakati di awal, kemudian nanti akan ada nisbah atau imbal bagi hasil sesuai dengan proporsi yang ditentukan. Jadi misalkan kayak tadi saya seorang UMKM, saya mengajukan pinjaman dengan akad mudorobah, kemudian nantinya pihak investornya yang pihak lainnya itu sudah sepakat di depan itu ada bagi hasil berapa persen sih untuk saya dan untuk investornya apabila ada keuntungan. Nah, namun apabila ada kerugian biasanya kerugiannya secara finansial akan ditanggung semuanya oleh investor, Pak. Nah, itulah akad mudorobah. Jadi saya sebagai seorang pelaku usaha itu sudah nggak menanggung kerugian lagi secara finansial ya, karena semuanya sudah ditanggung nih oleh si pemilik modal atau investornya. Nah, itu akad mudorobah. Nah, kemudian ada juga nih Pak akad-akad yang lainnya seperti akad wakalah. Akad wakalah itu seperti pelimpahan kuasa dari si pengelola modal kepada pihak lainnya dan lain sebagainya, karena memang ada beberapa produk ya dari tempat-tempat P2P lending syariah ini, jadi tidak hanya satu buah kerjasama dan lain sebagainya. Kemudian ada akad khord juga. Khord itu adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman itu wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan cara dan waktu yang disepakati. Serta yang terakhir ada akad ijaroh, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran ujroh atau upah. Nah, tentunya penggunaan akad-akad ini tidak serta-merta semuanya dalam satu produk Pak Melvin, tetapi di dalam P2P lending syariah itu ada berbagai macam produk seperti pembiayaan yang produktif, kemudian basisnya invoice dan lain sebagainya. Nah, nantinya masing-masing produk itu akan menggunakan masing-masing akad yang saya sebutkan tadi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oh, jadi pada dasarnya itu ada 2 ya, Pak. Yang pertama itu ada mudorobah sama satu lagi murobahah. Jadi satunya kerjasama, satu jual beli. Betul. Terus kalau sudah dari konsep itu ada turunannya yaitu kayak wakalah, ada card. Bacanya apa? Card ya? Khord, Pak. Khord. Oke, itu yang kayak khord. Oke. Ya, sekalian dibenerin nih teman-teman. Ya, itu adalah konsep yang kayak model ini ya, pergadaian gitu ya. Ya, pinjaman. Ya, Oke. Pinjaman. Terus satu lagi ada yang bentuknya ijaroh ya. Ijaroh itu mirip sukuk Pak, mirip akadnya sukuk. Oh, benar juga ijaroh itu kayak mirip sukuk. Jadi kalau kalian teman-teman ada yang pernah investasi di sukuk retail atau sukuk tabungan, itu biasanya menggunakan ijaroh, gitu. Ya, betul. Benar juga. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih teman-teman, terkait sama riba atau bunga ya dalam pembiayaan syariah. Nah, tadi disebutkan juga kalau yang membedakan P2P lending yang konvensional dan yang syariah itu ada di bunganya atau di ribanya nih Pak. Nah, sebenarnya perbedaan antara yang konvensional
sama yang syariah itu gimana nih Pak? Nah, kalau berbicara tentang riba ini sebenarnya hampir sama ya Pak di semua instrumen ya. Jadi mulai di produk-produk perbankan, dari kredit, kemudian kita berbicara P2P lending sampai nanti investasi lainnya. Jadi kalau secara konsep dasar sendiri, sebenarnya kalau yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu bunga itu karena dia sudah dipastikan Pak. Jadi misalkan setahun dapat bunga segini, sekian persen, nah itu nggak boleh ternyata. Karena yang namanya usaha, kalau di dalam Islam itu melihatnya, ini kadang-kadang bisa untung dan kadang-kadang bisa rugi. Jadi kalau semuanya dibebankan sama, setiap tahun harus bayar segini, nah nanti itu akan menyulitkan si peminjamnya atau si pengelola usaha ya atau UMKM yang mengajukannya. Sehingga makanya dibuatlah sebuah sistem yaitu mudorobah tadi atau bagi hasil. Dan itu dalam Islam melihat ini lebih fair, seperti ini lebih adil karena kalau misalkan nanti ada keuntungan ya dibagi dua. Nah nantinya kalau ada kerugian ini juga dibagi dua antara pemilik modal dengan si pengajuan atau malahan semuanya ada yang ditanggung kerugiannya oleh pemilik modal semuanya. Itu juga ada yang modal seperti itu. Jadi benar-benar imbal bagi hasil ini benar-benar menyesuaikan ya Pak ya. Kira-kira si pengajuan ininya proyeknya untung apa enggak dan nanti dari total keuntungannya itu baru akan dibagi dua sesuai dengan akad yang diambil di depan. Jadi concern-nya itu di tempat fairness-nya itu ya? Ya, betul. Nah, sekarang kita lanjut nih ke bagian risiko dalam P2P lending syariah. Tadi disebutkan juga sama Pak Jody, itu ada pembeda antara P2P lending syariah dan konvensional ada pada risiko. Mungkin manajemen risikonya mungkin ya. Nah, kita coba tanya nih, apa bedanya risiko P2P lending yang syariah dan P2P lending yang konvensional nih Pak? Nah, ini menariknya Pak Melvin ya. Ternyata kalau P2P lending konvensional itu kalau ada risiko itu ditanggung oleh investor saja ya atau lendernya ya. Nah, ternyata di P2P lending syariah kalau ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan risiko usaha ternyata juga dibantu ditanggung oleh perusahaan atau pemberi dana. Jadi benar-benar pihak P2P lendingnya ini juga akan membantu Pak dari sisi lendernya untuk sama-sama menanggung kerugian finansial yang ada. Nah, jadi ini cukup menjadi faktor yang menarik saya kira untuk kita bisa menggunakan P2P lending syariah. Oh, bagus banget nih. Baru nggak nih kalau seperti ini konsepnya. Menarik nih teman-teman. Kita bisa explore lagi, kita bisa pelajarin lebih dalam lagi nih. Gimana caranya si perusahaan itu juga bantu si yang minjemnya ya. Oke, menarik. Pak, terakhir nih pertanyaannya. Tadi kita bicara tentang risiko, manajemen risikonya. Sekarang kita mau bicara tentang kehalalan nih Pak. Apa nih yang membedakan antara P2P lending syariah dan konvensional itu pada concern di kehalalannya? Gimana cara kita bisa percaya kalau P2P lending syariah ini benar-benar halal? Nah, ini yang paling penting ya. Jadi teman-teman bisa cek juga ya keberadaan P2P lending syariah ini di dalam OJK. Saat ini setahu saya sudah ada nih 10 ya P2P lending syariah yang sudah terdaftar di OJK dan kalau paling jelas teman-teman bisa masuk ke masing-masing webnya kira-kira sudah mendapatkan logo halal belum dari DSN MUI. Nah, setelah itu teman-teman lihat kira-kira proyek-proyek yang ada di dalamnya yang didanain oleh P2P lending syariah ini kira-kira proyek-proyek yang sifat-sifatnya halal atau bukan, yaitu lebih ke bidang usahanya itu dilarang di dalam aturan apa enggak. Kalau misalkan membiayai hal-hal yang diharamkan, wah itu tentunya bukan ya. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat kira-kira apa saja sih yang bergerak di bidang situ dan insya Allah semuanya itu sudah di lini-lini usaha yang halal. Sehingga dari situ bisa menambah keyakinan kita bahwa ternyata dari legalitasnya sudah halal, kemudian mendapatkan izin juga dari OJK, serta proyek-proyek yang didanain itu juga bergerak di sektor-sektor yang halal dan juga publik. Kurang lebih seperti itu sih Pak yang bisa kita lihat, sehingga kita juga tahu ya kira-kira ini benar-benar bagus apa enggak, serta kita bisa lihat TKB-nya juga di situ, sejauh mana ini menguntungkan atau meyakinkan kita apa enggak nih sebagai calon peminjam. Ya teman-teman, aku tambahin dikit, itu TKB yang tadi dimaksud sama Pak Jody adalah tingkat keberhasilan bayar. Biasanya di website peer-to-peer lending seperti contoh yang peer-to-peer lending ini ada beberapa contoh, itu TKB 90-nya sama dengan 100%. Artinya tingkat keberhasilan bayar dalam 90 hari ini tuh 100%. Berarti semuanya bisa
pembayaran itu bisa lunas atau dibayar tepat waktu gitu. Wah, nggak kerasa nih Pak Jody, di video kali ini kita sudah jawab lengkap dari konsep akad-akad, imbal hasilnya, kemudian risikonya dan kehalalannya dari P2P lending syariah. Terima kasih Pak Jody untuk jawabannya. Nah, kalau misal nih teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung ke Pak Jody mengenai investasi syariah atau mungkin perencanaan keuangan syariah, teman-teman Finansialku bisa langsung aja hubungi Pak Jody. Nah, biasa Pak Jody dihubungi lewat gimana nih Pak? Caranya gampang banget ya Pak ya. Langsung aja teman-teman masuk ke aplikasi Finansialku, terus nanti coba cek ke menu perencanaan keuangan atau financial planning ya. Langsung klik konsultasi keuangan, nanti temukan saja wajah saya di sana ya Pak ya. Nanti teman-teman boleh sobat aku curhatin masalah keuangannya di sana, insya Allah akan saya jawab dan kasih solusi terbaik dan bisa membantu sobat Finansialku. Jadi teman-teman sobat Finansialku, kalau kamu pengen mulai masuk ke syariah, mungkin perencanaan keuangannya mulai ditata secara syariah, investasinya mulai berubah dikit-dikit, perjalanan kamu itu menuju ke syariah, kamu bisa ngobrol sama Pak Jody untuk menemani perjalanan kamu menjadi ke syariah. Ya, siapa tahu dengan adanya teman, kamu bisa curhat lebih banyak, kamu bisa berdiskusi, kamu bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda gitu. Dan perjalanan kamu menuju syariah bisa segera tercapai, gitu ya. Oke, terima kasih waktunya Pak Jody. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Like videonya kalau memang video ini membantu kamu, dan subscribe YouTube channel Finansialku untuk dapetin tips dan solusi keuangan lainnya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.